Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hidup untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, mencari bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bekal itu kita menjadi makhluk yang Allah ridai, menjadi makhluk yang Allah rahmati dengan membawa bekal-bekal kebaikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengungkapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita selalu senantiasa lekat dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad tetap kita haturkan kepada sang reformasi dunia, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah kemudian membawa kita dari alam jahiliyah, membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang dengan membawa risalah Islam dan iman sebagaimana yang telah kita rasakan sampai dengan detik ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita kajian khusus bulan Ramadan, episode yang ketiga, pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah sampai ke hadis yang ke-10. Kalau sebelumnya di episode yang ketiga hadis tasi, sekarang sudah sampai hadis yang ke-10. Al-haditsul ashir, hadis yang ke-10. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah ini sudah sedikit saya terangkan di episode yang ketiga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun, baik, bagus. La yaqbalu illa thayyiban, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kepada sesuatu kecuali sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang baik, merupakan sesuatu yang bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amara al-mu'minin, memerintah terhadap orang-orang yang beriman, bima amar bihil mursalin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi-nabinya, kepada para rasul-rasulnya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, bahwa ya ayyuhar rusulu, hai rasul, hai utusan, kulu minat thayyibati, hendaknya kalian semua mengkonsumsi atau memakan perkara-perkara yang thayyibat, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus. Wa'malu sholihah, kemudian kerjakanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang soleh. Wa'malu sholihah, kerjakan amal soleh. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang-orang yang merasa masih punya iman di dalam hatinya, yang merasa beriman, yang selalu mengatakan di dalam lisannya, saya adalah orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, hendaknya kalian orang-orang yang merasa masih punya iman di dalam hatinya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, memakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang bagus. Ma razaqnakum, terhadap apa yang telah saya berikan kepada kalian. Jadi di sini di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda,
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintah kepada orang mukmin, memerintah kepada orang beriman sebagaimana Allah memerintah kepada para mursalin, kepada para utusan-utusan. Karenanya di sini ayat yang kemudian dikutip di dalam hadis ini, ayat yang pertama adalah ayat yang memerintahkan kepada para rasul. Makanya ya ayyuhar rusul. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dikutip di dalam hadis ini ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian orang-orang yang beriman. Pada esensinya hadis ini, ayat ini mengandung esensi yang sama. Sama-sama juga memerintahkan kulu minat thayyibat. Kalau di atas kulu minat thayyibat, kalau di bawah kepada orang-orang yang beriman kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama-sama diperintahkan untuk mengkonsumsi, untuk memakan makanan yang halal, memakan makanan yang baik-baik. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengisahkan kepada seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki itu yutilus safar, menempuh perjalanan panjang. Ash'atha aghbar. Orang yang menempuh perjalanan panjang tersebut, seorang laki-laki tersebut ash'atha, bajunya itu kusut, penampilannya itu kusut, aghbar dan kotor. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian orang laki-laki itu mengangkat tangannya, menedakkan tangannya ke langit. Mengangkat tangannya ke langit. Yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, ya Rab. Seraya orang laki-laki itu berkata, ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau bahasa kita, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun. Sedangkan orang laki-laki yang mengangkat tangannya memohon kepada Allah tersebut, wa mat'amuhu haramun, makannya haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, kemudian minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, kemudian pakaiannya yang dipakai perkara yang haram. Wa ghudiya bil haram, kemudian orang tersebut dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lah, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang tersebut? Makanya di sini, di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi, memakan perkara-perkara yang halal. Thayyib, thayyib ini bisa bermakna dua. Yang pertama bisa bermakna bagus, baik dikonsumsi. Kemudian yang kedua bisa bermakna halal. Karena dua ini tidak bisa dilepaskan dari orang yang beriman. Mengkonsumsi sesuatu ada dua sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama sifatnya harus bagus, sifat dari sesuatu yang dikonsumsi itu harus bagus. Terus yang kedua harus halal. Karena percuma kalau bagus tapi haram. Sebaliknya percuma tapi ini sulit untuk menemukan perkara yang halal tapi bagus. Tapi ada perkara yang halal kurang bagus. Contoh gula, gula itu halal. Tapi kalau kita sering mengkonsumsi gula itu akibat efeknya kepada badan itu agak berbahaya, bisa diabetes nanti walaupun perkara itu halal. Makanya diperintahkan untuk memakan perkara-perkara yang bagus-bagus dan perkara yang halal-halal. Karena di dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW itu mengisahkan seorang laki-laki yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perkara-perkara yang haram, makannya haram, masyrubu haramun, minumannya haram, malbusu haramun, kemudian pakaiannya haram, maka doa yang kemudian dipanjatkan oleh orang yang lekat dengan perkara yang haram itu mustahil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa diri kita mengkonsumsi jauh dari perkara-perkara yang haram. Karena ketika seseorang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu doa tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi konsumsi yang kita makan, sesuatu yang kita pakai, yang kita konsumsi itu lekat dengan perkara yang haram. Jadi kita selaku umat Islam harus memperhatikan dua sifat ini ketika kemudian kita mau mengkonsumsi sesuatu. Yang pertama sifatnya harus bagus secara kasat mata, secara zahir. Yang kedua, sifat yang kedua tidak boleh lepas, itu harus halal.
Karenanya seorang laki-laki, terutamanya seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, berilah sesuatu yang halal ketika Anda kemudian membawa makanan kepada keluarganya. Karena bisa jadi kalau Anda membawa perkara yang haram lalu diberikan kepada keluarga Anda, diberikan kepada istri Anda, diberikan kepada anak Anda, diberikan kepada cucu-cucu Anda, diberikan kepada anak cucu cicit keturunan Anda, bisa jadi nanti akan menjadikan keluarga Anda tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa jadi anaknya istrinya nanti durhaka, sering memberontak. Itu koreksi. Kalau ada seorang perempuan sering memberontak, bisa jadi Anda sering memberikan perkara-perkara haram terhadap perkara-perkara yang haram yang dibawa kepada keluarganya. Anaknya misalnya durhaka, sering melawan kepada orang tuanya, bahasanya kasar, silahkan dikoreksi. Bisa jadi yang diberikan kepada anak itu adalah sesuatu yang haram. Jadi di sini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang banyak dari hadis ini, bahwa kita kemudian ketika diperintahkan di ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, wahai para nabi, kulu minat thayyibat, makanlah perkara-perkara yang halal. Kemudian wa'malu sholihan, kerjakan perkara yang baik. Karena orang yang selalu memakan makanan yang haram, selalu mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu mengakibatkan orang tersebut malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan koreksi. Kalau Anda malas belajar, malas untuk sholat, malas untuk ngaji, malas untuk berpuasa, bisa jadi konsumsi yang Anda makan itu mengandung perkara-perkara yang haram. Karena bahaya kalau sesuatu yang haram itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu menuntut kita untuk melakukan perkara yang haram juga. Bisa jadi nanti sering riba, sering membicarakan kejelekan orang lain, mau mencuri, dalam pikirannya terus dirasuki perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena bisa jadi konsumsi yang kita makan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lebih memperhatikan lagi terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita konsumsi, terhadap apa yang kita pakai. Karena ketika apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, kalau sudah menggunakan perkara-perkara yang halal, insyaallah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Sering saya sampaikan bahwa ketika ada sesuatu yang salah terhadap apa yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, mari kita diskusikan dan mari kita selesaikan dengan cara ilmiah. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.